Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia pada kesempatan pagi hari ini. Di awal Bapak pesankan untuk senantiasa anak-anak menjaga prokes 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kerumunan supaya kita tetap sehat dan terjaga dari segala pengaruh pandemi selama ini. Baiklah, pagi hari ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran kimia di semester 1, yaitu pada bab tentang atom. Dalam pembelajaran atom, di mana atom itu dibagi menjadi dua dalam pembelajaran ini, yaitu atom merupakan suatu partikel dan atom digambarkan dalam beberapa bentuk model yang disebut dengan model atom. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang atom sebagai partikel. Itu terdiri dari dua bagian, yaitu atom terdiri dari inti atom dan kulit atom. Di mana kulit atom ini nanti akan terdiri dari elektron-elektron. Dan elektron ini nanti akan kita pelajari di dalam atau digambarkan dengan teori yang dibahas dalam konfigurasi elektron. Sedangkan inti atom ini memiliki bagian-bagian, yaitu inti atom terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama yaitu proton dan bagian yang kedua adalah neutron. Di mana proton dan neutron ini itu menentukan nomor massa atau massa atom. Nah, di dalam nomor massa atom nanti kita akan mempelajari tentang beberapa istilah. Ada isotop, ada isobar, ada isoton, ada isoelektrik, dan ada isodiaspir. Kemudian model atom itu menggambarkan tentang atom. Yang pertama adalah model atom dari Dalton yang disebut dengan model Dalton, kemudian model Thomson, model Rutherford, dan model Niels Bohr, serta yang terakhir yaitu teori atom model modern. Ini merupakan peta konsep yang akan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Baiklah, dalam mempelajari atom ada kompetensi yang akan kalian capai. Yang pertama adalah setelah pembelajaran siswa diharapkan dapat menjelaskan penemuan dan perkembangan struktur atom mulai dari atom Dalton hingga teori atom modern. Yang kedua, siswa dapat menentukan susunan atom, yaitu jumlah proton, elektron, dan neutron dalam atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Dan yang ketiga adalah mengklasifikasikan atom ke dalam isotop, isobar, isoton, isoelektrik atau isoelektron, dan isodiaspir berdasarkan nomor atom dan nomor massanya. Marilah kita masuk ke teori yang pertama, yaitu dari Dalton, yang dikenal dengan postulat Dalton, di mana Dalton menjelaskan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang disebut dengan atom. Nah, teori Dalton ini mematahkan anggapan lama yang menyatakan bahwa teori kontinuitas, bahwa suatu zat itu dapat dipecah-pecah dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, Dalton mulai mematahkan anggapan itu, bahwa di tahun 1800-an Dalton mengemukakan teorinya bahwa dari suatu zat itu ada bagian yang paling kecil yang nggak bisa dipecah lagi, yang disebut dengan atom. Kemudian atom-atom dari suatu unsur adalah identik atau sama, sedangkan atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Hal yang ketiga, atom tidak dapat diubah atau diciptakan, tetapi atom
bisa bereaksi secara kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atomnya. Kemudian teori yang berikutnya, yaitu postulat dari Dalton yang keempat, adalah dua jenis atom atau lebih dapat bergabung membentuk suatu senyawa. Dalton menggambarkan teorinya seperti ini. Jadi atom itu dianggap sebagai bola pecah yang kecil yang tidak bisa dipecah kembali. Nah, ternyata teori dari Dalton ini memicu ahli-ahli lain untuk membuktikan apakah benar ya postulat dari Dalton itu. Kemudian muncullah ahli yang kedua yang mengemukakan teori atom Thomson atau postulat dari Thomson. Thomson mulai mengamati tentang atom yang disampaikan oleh Dalton tadi. Nah, ada perkembangan baru bahwa Thomson melengkapi teori yang ada. Atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif, tersebar merata di permukaan seperti roti kismis. Model Thomson disebut dengan model atom roti kismis. Nah, Thomson mulai meningkatkan penemuan dari Dalton. Ternyata atom itu ada bagian positif dan bagian negatif. Nah, kemudian model dari Thomson dituliskan sebagai model roti kismis. Ada bola pecah tadi yang bermuatan positif, kemudian dikelilingi permukaannya oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, teori dari Thomson disempurnakan oleh teman-temannya, yaitu dengan melakukan percobaan sinar katode, kemudian Millikan juga melakukan percobaan semprot minyak, sehingga diperoleh suatu perhitungan bahwa elektron yang disampaikan oleh Thomson tadi itu bisa ditentukan besar muatan dan masanya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori atom dari Rutherford. Ini menyempurnakan dari Thomson bahwa menurut Rutherford itu sebagian besar dari massa muatan positif atom terkonsentrasi atau terkumpul pada bagian pusat atom yang disebut dengan inti atom, hingga Rutherford mulai memunculkan istilah inti atom. Elektron beredar mengelilingi inti pada jarak yang relatif sangat jauh. Lintasan elektron itu disebut dengan kulit atom. Jarak antara inti atom dan kulit atom disebut jari-jari atom, sehingga Rutherford mulai memunculkan istilah baru, yaitu adanya inti atom yang bermuatan positif, elektron yang beredar mengelilingi inti pada jarak yang relatif jauh, dan muncul istilah jari-jari atom. Maka digambarkan percobaan dari Rutherford seperti ini. Ada sinar alfa yang bermuatan positif ditembakkan ke dalam lempeng tipis, maka ada 3 kemungkinan diperoleh. Sebagian besar sinar itu diteruskan, sebagian kecil dibelokkan dan dipantulkan. Artinya sinar positif itu kalau diteruskan, berarti sinar itu menembus ruang yang kosong atau menembus ruang yang bermuatan berlawanan. Sehingga kalau positif menembus negatif, dia akan terus diteruskan. Tetapi jika muatan positif tadi membentur muatan yang sejenis, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dibelokkan, kalau mendekati yang sejenis akan dibelokkan. Sedangkan kalau yang dipantulkan itu yang membentur muatan yang sama. Nah, ternyata yang dipantulkan itu jumlahnya relatif sangat sedikit. Maka disimpulkan oleh Rutherford bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron mengelilingi inti. Digambarkan sebagai lintasan obat nyamuk bakar. Sehingga teori Rutherford ini juga memiliki kelemahan. Bagaimana elektron beredar mengelilingi inti? Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, keduanya memiliki sifat tarik-menarik. Maka tidak menutup kemungkinan pada suatu saat nanti elektron itu akan membentur inti yang bermuatan positif. Kemudian teori dari Rutherford disempurnakan oleh teori atom Niels Bohr. Niels Bohr itu merupakan murid dari Rutherford.
pada tahun 1900-an, Niels Bohr menyempurnakan teori Rutherford, yaitu elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Jadi muncul lintasan. Lintasan ini diberi notasi dengan bilangan bulat yang disebut dengan bilangan kuantum utama, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, yang dinyatakan dengan lambang K, L, M, N, dan seterusnya. Jadi ini adalah lintasan elektron. Kemudian elektron menempati lintasan tertentu. Ada lintasan pertama, lintasan kedua, dan seterusnya. Pada keadaan normal itu disebut dengan istilah tingkat dasar atau ground state. Nah, kemudian yang ketiga, Niels Bohr juga menjelaskan bahwa elektron itu boleh berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Bisa berpindah dari lintasan yang luar masuk ke dalam dengan cara melepaskan energi, atau sebaliknya dari lintasan dalam masuk ke lintasan yang di luarnya dengan cara menyerap energi. Teori dari Niels Bohr yaitu menjelaskan bahwa inti ada di pusat, elektron beredar pada lintasannya, jarak antara inti dengan elektron itu disebut dengan jari atom. Sehingga dituliskan ada lintasan pertama, kedua, ketiga, sampai lintasan yang terakhir, atau kulit pertama, kedua, dan seterusnya, kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Kemudian teori ini juga memiliki kelemahan, bahwa menurut teori atom modern atau teori kuantum, bahwa lintasan elektron itu bukan merupakan garis lingkar, tetapi berupa suatu wilayah, luas wilayah. Sehingga menurut Edwin Schrödinger bahwa elektron merupakan sifat gelombang, maka memiliki lintasan yang tidak membentuk lintasan garis edar lingkaran yang lurus, tetapi berupa suatu luas wilayah. Nah, luas wilayah ini disebut dengan orbital, sehingga digambarkan seperti ini, bukan garis lingkar tetapi berupa wilayah yang wilayah 1, wilayah 2, dan seterusnya, wilayah edar. Nah, kemudian kalau digambarkan dalam bentuk gelombang itu lintasannya seperti contoh pada karbon 12, 13, dan 14 ini. Sedangkan perbandingan untuk perkembangan teori model atom, yang gambar yang pertama yang sebelah kiri sendiri itu adalah dari Dalton, merupakan bola pecah, kemudian di permukaannya ada elektron-elektron, kemudian elektron mengelilingi inti seperti yang digambarkan oleh Rutherford, disempurnakan oleh Niels Bohr dalam bentuk lintasan kulit ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan disempurnakan melalui teori mekanika kuantum, di mana lintasannya berupa wilayah yang disebut dengan orbital. Ini susunan dari unsur-unsur dalam suatu tabel yang disebut dengan sistem periodik. Nanti akan dipelajari di bab berikutnya bagaimana cara menyusun atom-atom dalam suatu susunan unsur yang disebut dengan sistem periodik unsur. Nah, partikel-partikel atom, di mana atom itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang inti adalah yang pertama adalah elektron, dilambangkan dengan E, di mana elektron adalah merupakan partikel atom dengan muatan negatif 1. Yang kedua berupa proton, dilambangkan dengan P, adalah partikel atom yang bermuatan positif 1. Yang ketiga adalah neutron, dilambangkan dengan N kecil, adalah partikel atom yang tidak bermuatan atau netral. Sedangkan proton dan neutron itu merupakan partikel penyusun inti atom, sedangkan elektron itu mengelilingi inti. Lambang atom. Atom dilambangkan dalam penulisannya seperti ini. Dilambangkan dengan X, kemudian ada A dan Z, di mana X adalah lambang atom, A-nya adalah nomor massa atau massa atom, yaitu merupakan jumlah proton dan neutron, sedangkan Z adalah
nomor atom atau jumlah proton. Atom ada 3 jenis, ada atom netral, ada atom positif, ada atom negatif. Diberikan contoh bahwa untuk unsur Na2311 artinya bahwa Na itu memiliki proton 11, berarti kan Z-nya yang angka di bawah itu 11. Neutronnya adalah karena angka yang A di atas itu adalah jumlah proton dan neutron, maka neutronnya adalah angka yang di atas dikurangi angka yang di bawah. 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Sedangkan elektronnya itu masuk ke dalam kategori atom netral karena Na di sini tidak ada lambang positif atau negatif. Nah, karena atom netral, maka jumlah muatan positif proton sama dengan muatan negatif elektron. Sehingga kalau protonnya 11, maka elektronnya juga 11. Macam-macam atom. Ada atom yang disebut dengan isotop. Isotop adalah atom sejenis tetapi masanya berbeda. Berarti Z, lambang Z-nya, nomor Z-nya itu sama, A-nya yang berbeda. Contohnya untuk karbon C12,6, karbon C13,6, karbon C14,6. Karena sama-sama Z-nya yaitu 666, sedangkan A-nya berbeda 12, 13, 14, maka atom-atom di atas ini disebut dengan isotop. Artinya atomnya sama tetapi masanya berbeda. Yang kedua, isobar. Isobar adalah atom-atom yang berbeda jenis tetapi memiliki massa sama. Jadi yang Z-nya beda tetapi A-nya sama. Contohnya C14,6 dengan N14,7. Jadi yang di bawah Z-nya beda yaitu 6 dan 7, tetapi masanya sama 14 dengan 14. Karena masanya sama maka disebut dengan isobar. Kemudian contoh yang kedua yaitu magnesium 24,12 dengan aluminium natrium 24,11. Masanya sama-sama 24, maka kedua pasangan ini disebut dengan isobar. Kemudian yang berikutnya adalah isoton. Isoton adalah atom berbeda jenis tapi memiliki neutron yang sama. Contohnya adalah karbon 13,6 dengan nitrogen 14,7, C13,6 dengan N14,7. Di dalam C13,6 itu jumlah neutronnya 7 yang dicetak merah itu. Pada nitrogen 14,7 jumlah neutronnya juga 7. Karena neutronnya sama maka disebut dengan isoton. Contoh yang kedua, fosfor P3115 dengan belerang 3216. Pada P3115 neutronnya 16. Pada belerang S3216 neutronnya 16. Karena sama-sama neutronnya 16, maka kedua pasangan ini disebut dengan isoton. Kemudian yang keempat adalah isoelektrik. Isoelektrik adalah atom berbeda jenis tetapi memiliki jumlah elektron sama. Contohnya ada unsur neon 2010 dengan unsur natrium positif 1 2311. Di dalam neon 2010 itu jumlah elektronnya 10. Di dalam natrium Na+ 2311 jumlah elektronnya 10. Sehingga sama-sama elektronnya 10, maka disebut dengan isoelektrik. Kemudian yang kelima adalah isodiaspir, adalah atom berbeda jenis tetapi memiliki selisih antara neutron dan protonnya sama. Contohnya kalium 3919 dengan kalsium 4120, di mana pada kalium itu jumlah protonnya 19, neutronnya 20. Pada kalsium
jumlah protonnya 20, neutronnya 21. Selisih antara neutron dan proton pada kalium itu sama dengan 1. Selisih antara proton dan neutron dan proton pada kalsium Ca itu juga 1. Karena sama-sama 1, maka keduanya disebut dengan isodiaspir. Kemudian di sini ada beberapa soal, tolong nanti dipakai untuk dikerjakan untuk uji pemahaman supaya bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ini tadi. Nah, ini juga ada contoh satu soal untuk perhitungan menentukan massa atom relatif dari beberapa isotop. Jadi kalau di dalam alam itu isotop itu lebih dari satu jenis, maka massa atom relatifnya dicari dari rumus rata-rata dari isotopnya. Contohnya untuk isotop Cl35 itu ada 20% dan sisanya Cl36, berarti sisanya itu 80%. 100% dikurangi 20%. Maka untuk menentukan berapa AR dari Cl dengan persamaan sebagai berikut. Massa atom relatif dari Cl sama dengan persen pertama isotop tadi dikalikan masanya ditambah persen kedua isotop dikalikan masanya. Yang 20% masanya 35. Yang 80% sisanya itu 100 dikurangi 20 masanya 36. Sehingga kalau dimasukkan massa atom relatif dari Cl itu diperoleh sebesar 36,4. Yang Bapak sampaikan, dan ini ada beberapa tokoh dalam kimia mungkin bisa menjadikan referensi untuk memahami dan mengenal apa kimia dalam kehidupan kita. Bapak harap apa yang dipelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian apa yang Bapak sampaikan. Nanti akan kita lanjut kembali di minggu depan untuk membahas tentang bagaimana cara menyusun atau meletakkan elektron-elektron dalam suatu atom dan bagaimana cara mengelompokkan atom-atom dalam suatu tabel sistem periodik. Demikian Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kiranya bisa bermanfaat bagi kehidupan anak-anakku sekalian. Tuhan memberkati.